Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, gimana kabarnya? Semoga kalian semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat, baik lahir maupun batin. Tidak ada kekurangan suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Dan ibu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan baik ibu maupun kalian semua dalam aktivitas hari ini dan selanjutnya selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala dan selalu ada dalam ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Pada minggu yang lalu, Ibu telah memberikan pembelajaran BK di classroom, memberikan definisi tentang apa itu yang dimaksud dengan bimbingan karir. Kenapa Ibu di kelas 9 pada semester ini memberikan materi tentang bimbingan karir? Karena Ibu tahu kalian sebentar lagi akan lulus dari MTS, akan meninggalkan MTS. Dengan demikian tentu saja akan jadi pemikiran buat kalian kalau yang mau dilanjutkan ke pendidikan selanjutnya, ke yang lebih tinggi. Banyak di antara kalian yang masih bingung mau dilanjutkan kemana, apa ke SMA, apa ke SMK, atau ke aliyah. Itu semua memerlukan pemikiran. Begitupun yang tidak akan melanjutkan. Dia setelah keluar MTS itu mau ngapain? Nah, itu semua udah terpikirkan oleh Ibu. Maka dari itu, Ibu saat ini pada semester genap di kelas 9 ini, Ibu menyampaikan materi bimbingan karir. Apa itu yang dimaksud bimbingan karir? Ibu sudah berikan pada minggu yang lalu di classroom. Bagi kalian yang sudah membuka Google Classroom untuk materi BK, pasti udah tahu apa itu yang dimaksud bimbingan karir. Nah, bimbingan karir di sini yaitu untuk memecahkan permasalahan kalian itu tadi, yang bingung, yang mau melanjutkan, bingung mau kemana dilanjutkannya, dan yang tidak melanjutkan juga bingung mau ngapain gitu. Nanti kedepannya kita ulas sedikit demi sedikit tentang apa itu bimbingan karir supaya kalian tidak begitu bingung. Nah, sebelum Ibu memaparkan lebih jauh tentang apa itu bimbingan karir dan bagaimana di dalamnya, nah, terlebih dahulu Ibu akan menyampaikan tentang bakat dan minat. Kenapa harus bakat dan minat dulu? Karena ini adalah merupakan dasar ya, bakat dan minat itu merupakan dasar untuk mencapai tujuan, yaitu kita mendapatkan karir. Bakat dan minat ini sangat-sangat pengaruh besar terhadap bimbingan karir. Maka dari itu Ibu sebelum menjelaskan lebih jauh tentang apa itu bimbingan karir, nah Ibu akan menjelaskan dulu tentang bakat dan minat.
Nah, untuk tujuan pembelajaran saat ini ada 4, yaitu untuk memahami hakikat, bakat, dan minat, nomor 1. Nah, kenapa Ibu menyampaikan materi bakat dan minat? Nah, tujuannya yaitu yang 1 untuk memahami hakikat, bakat, dan minat. Yang kedua, untuk mengetahui jenis-jenis bakat. Dan yang ketiga, untuk mampu membedakan antara bakat dan minat. Yang keempat, terakhir, untuk menemukan bakat yang kalian miliki. Nah, baik. Tujuan nomor 1, tadi tujuan pembelajaran saat ini yaitu untuk mengetahui hakikat, bakat, dan minat. Nah, ini ya. Apa sih bakat dan apa itu minat? Nah, di sini coba lihat kalian ya, ada yang namanya bakat. Apa sih bakat itu? Bakat adalah suatu kemampuan yang dimiliki seseorang di mana bakat tersebut sudah melekat dalam dirinya dan dapat digunakan untuk hal-hal tertentu dengan lebih cepat dan lebih baik dibandingkan dengan orang lain. Nah, bakat ini adalah anugerah dari Allah. Kita sudah dibekali sama Allah itu bakat dalam diri itu ya. Jadi bakat itu suatu kemampuan yang dimiliki seseorang, di mana bakat tersebut sudah melekat dalam dirinya dan dapat digunakan untuk hal tertentu dengan lebih cepat dan lebih baik dibandingkan dengan orang lain. Maksudnya di sini, apabila ada yang belajar, misalkan ada yang belajar sesuatu atau ada yang mengerjakan sesuatu, ini beda dengan yang bakatnya dalam hal tersebut dibandingkan dengan orang lain. Kalau yang belajar misalkan sesuai dengan bakatnya, sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya, otomatis jelas belajarnya akan lebih mudah dibandingkan dengan orang yang tidak mempunyai bakat tersebut. Jadi bakat antara satu individu dengan individu yang lainnya itu berbeda-beda. Namun karena manusia itu banyak, ada di antaranya antara yang satu dengan yang lainnya sama gitu. Jadi bakat itu sudah melekat dalam dirinya, merupakan anugerah dari Allah yang patut kita syukuri. Kemudian apa sih yang dimaksud minat? Minat adalah perhatian yang mengandung unsur perasaan. Minat ini merupakan dorongan atau keinginan dalam diri seseorang pada objek tertentu. Nah, kalau dikatakan menurut kita malah minat itu keinginan, mempunyai keinginan. Nanti ya, kalau pelajaran ini sudah selesai, nanti kan ini ujung-ujungnya ke bimbingan karir. Jadi yang mempunyai minat untuk bekerja dalam suatu bidang gitunya, kalau keinginannya kuat pasti akan bisa diraih gitu. Itu ya definisi dari bakat dan minat. Adapun tujuan pembelajaran saat ini untuk yang kedua, yaitu untuk mengetahui jenis-jenis bakat. Nah, di sini akan Ibu sampaikan bahwa jenis bakat itu ada 2. Yang pertama yaitu bakat umum, dan yang kedua dinamakan bakat khusus. Apa sih itu bakat umum? Bakat umum ini adalah bakat yang dipunyai banyak orang atau pada umumnya.
Jadi semua orang juga mempunyai bakat ini. Bakat apa saja sih? Seperti apa? Contohnya bakat berbicara, bakat apalagi bakat bergerak, bakat marah-marah misalkan ya. Itu kan dipunyai semua orang. Nah, itu dinamakan bakat umum. Dan apa sih bakat khusus? Nah, bakat khusus ini bakat yang dimiliki oleh seseorang dan orang lain tidak memilikinya. Contohnya tadi, ada seorang individu mempunyai bakat dalam hal menjahit. Tapi kan tidak semua orang memiliki bakat menjahit. Ada lagi yang bakat bernyanyi. Tidak semua orang memiliki bakat bernyanyi. Jadi bakat itu hanya khusus dipunyai oleh seorang individu. Namun jangan lupa tadi Ibu udah katakan, karena manusia ini banyak, jadi ada suatu bakat yang dipunyai oleh orang yang berbeda, atau lebih apa ya, kalau lebih dimengertinya, mudah dimengertinya, ada dari sekian orang itu ada yang sama bakatnya gitu. Ada yang mempunyai bakat yang sama antara satu orang dengan yang lainnya. Tapi yang dinamakan bakat khusus ini tidak oleh semua orang dipunyai gitu. Yang satu bakat bernyanyi, tapi tidak dalam hal pidato, dia tidak berbakat. Nah, yang satunya lagi dia mempunyai bakat pidato, tapi tidak punya dia bakat bernyanyi dan sebagainya. Untuk pembelajaran hari ini, Ibu cukupkan sekian dulu. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu sampaikan bisa bermanfaat buat kalian. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.